Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi kami mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Langsung saja pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Eli Tasya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akreditasi. Akreditasi adalah suatu proses penilaian dengan indikator tertentu yang berbasis fakta. Selanjutnya, akreditasi madrasah bisa diartikan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria buku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Selanjutnya, ada tujuan akreditasi, yaitu tujuannya untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, sebagai alat pembinaan dan penggambaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Selanjutnya ada fungsi atau manfaat akreditasi sekolah atau madrasah. Itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan sekolah atau madrasah. Selanjutnya juga dapat membantu sekolah atau madrasah tersebut dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didiknya. Selanjutnya dalam ruang lingkup akreditasi. Di sini ada TK, SD, SLB atau sekolah luar biasa, SLTA itu setara dengan SMP, ada SMU itu setara dengan SMA. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada SMK. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Diah Ayu Widyastuti. Sistem akreditasi sekolah atau madrasah. Dalam sistem akreditasi sekolah atau madrasah terdapat 3 bagian penting. Yang pertama, database sekolah atau madrasah terakreditasi, yaitu daftar sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Yang kedua, proses pemantauan data pada dashboard dilakukan dengan mekanisme otomatis dan tidak melibatkan asesor untuk mencegah konflik kepentingan. Yang ketiga, apabila sekolah atau madrasah sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka kemudian masuk pada tahap akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Syarat akreditasi sekolah atau madrasah: yang pertama, memiliki surat keputusan pendirian atau operasional sekolah atau madrasah. Yang kedua, memiliki peserta didik pada semua tingkatan kelas. Yang ketiga, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, melaksanakan kurikulum yang berlaku. Yang kelima, telah menamatkan peserta didik. Pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah melalui prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah atau madrasah. Yang kedua, evaluasi diri oleh sekolah atau madrasah. Yang ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri. Yang keempat, visitasi oleh asesor. Yang kelima, penetapan hasil akreditasi. Dan yang keenam, penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Penilaian akreditasi sekolah atau madrasah. Menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2018 pasal 18 ayat 1, status akreditasi terdiri atas terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sedangkan ayat 2 menyebutkan peringkat terakreditasi satuan pendidikan terdiri atas terakreditasi A atau unggul, terakreditasi B atau baik, dan terakreditasi C atau cukup. Adapun pada ayat 6 menyatakan bahwa satuan pendidikan yang dinyatakan tidak terakreditasi diberikan rekomendasi dalam bentuk pembinaan, penggabungan, dan atau penutupan satuan pendidikan.
Baik, saya akan menyimpulkan semua materi yang sudah disampaikan tadi. Kesimpulannya, akreditasi adalah proses penilaian dengan indikator tertentu berbasis fakta. Asesor melakukan pengamatan penilaian sesuai realitas tanpa ada manipulasi. Dalam buku pedoman akreditasi madrasah, akreditasi ditafsirkan sebagai suatu proses penilaian kualifikasi dengan menggunakan kriteria buku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Tujuan akreditasi adalah untuk memperoleh gambaran keadaan kinerja madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sebagai dasar yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di madrasah atau sekolah. Sekian, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.